Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesya Nur Oktavia, NPM 18110100146. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang populasi. Yang pertama yaitu pengertian dari populasi. Populasi berasal dari bahasa Inggris yaitu population yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila mendengar kata populasi, kebanyakan orang itu mengaitkannya tentang masalah-masalah di dalam kependudukan. Nah, seiring dengan perkembangannya, kata populasi ini menjadi populer dan digunakan dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, dalam metode penelitian, kata populasi ini digunakan untuk menyebutkan sekelompok ataupun serumpun objek yang akan dijadikan sasaran dalam melakukan penelitian. Nah, oleh karena itu, populasi penelitian merupakan keseluruhan atau universal dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan lain sebagainya. Nah, sehingga objek ini dapat dijadikan sebagai sumber dalam penelitian. Kemudian, adapun faktor atau cara dalam menentukan populasi. Nah, dalam menentukan populasi ini terdapat 4 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama faktor isi, yang kedua itu faktor satuan, yang ketiga faktor cakupan, dan yang keempat itu faktor waktu. Nah, kemudian adapun jenis-jenis dari populasi. Nah, terdapat 2 jenis populasi, yaitu populasi target dan populasi survei. Nah, populasi target merupakan populasi yang sudah ditentukan dengan permasalahan penelitian yang relevan dan hasil penelitian dari populasi ini akan disimpulkan. Nah, sementara populasi survei yaitu populasi yang ada dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Nah, secara garis besar antara populasi target dan populasi survei ini hampir sama, namun karena beberapa alasan keduanya ini menjadi berbeda. Nah, di samping itu persoalan populasi bagi suatu penelitian itu harus dibedakan ke dalam beberapa sifat. Nah, yang pertama itu populasi yang bersifat homogen. Populasi yang bersifat homogen ini merupakan populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Nah, contohnya itu seorang dokter yang akan melihat golongan darah seseorang. Nah, maka ia cukup mengambil setetes darahnya saja. Nah, kemudian yang selanjutnya populasi yang bersifat heterogen, yaitu populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batasan-batasannya. Nah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, penelitian di bidang sosial yang objeknya manusia atau gejala-gejala dalam kehidupan manusia menghadapi populasi yang heterogen. Nah, selain itu, populasi yang berkaitan dengan batasan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu populasi terbatas atau populasi terhingga dan populasi tak terbatas atau tak terhingga. Nah, yang pertama itu populasi terbatas atau populasi terhingga, yaitu populasi yang memiliki batasan kuantitatif. Nah, misalnya itu 5.000 orang dai pada awal tahun 1999 dengan karakteristiknya itu masa belajar di pesantren 10 tahun, lulusan pendidikan Timur Tengah misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu populasi tak terbatas atau tak terhingga, yaitu populasi yang tidak dapat ditemukan batasan-batasannya sehingga tidak dapat dinyatakan dengan bentuk ataupun jumlah secara kuantitatif. Nah, misalnya dai di Indonesia yang berarti jumlahnya itu harus dihitung sejak dari pertama ada sampai sekarang dan yang akan datang. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengamati seluruh anggota populasi, yang pertama itu pertimbangan biaya. Nah, pertimbangan biaya ini misalnya itu bagaimana kita mengamati pendapatan penduduk di seluruh Indonesia jika biaya dan tenaga pengamatan tidak mencukupi. Nah, kemudian yang kedua mustahil untuk dilakukan. Nah, misalnya itu untuk mengetahui rata-rata suatu jenis ikan di laut. Nah, mungkin mustahil dilakukan jika kita mengukur semuanya. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak perlu dilakukan mengingat sifat populasi itu sendiri. Nah, kalau kita membahas populasi, ada beberapa karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan populasi.
yang kedua itu perubahan kepadatan, yang ketiga natalitas, dan yang keempat moralitas. Nah, yang pertama kepadatan populasi, yaitu hubungan antara jumlah individu dan satuan luas atau volume ruang yang ditempati pada waktu tertentu. Nah, yang kedua itu perubahan kepadatan populasi. Perubahan kepadatan populasi itu merupakan populasi organisme pada suatu daerah tidak akan tetap dari waktu ke waktu berikutnya. Nah, jika jumlah populasi suatu jenis berubah, maka otomatis kepadatan populasinya juga akan berubah. Nah, kemudian yang ketiga itu natalitas atau angka kelahiran, yaitu merupakan angka yang menunjukkan jumlah individu baru yang menyebabkan populasi bertambah per satuan waktunya. Nah, dengan demikian meningkatnya natalitas merupakan faktor pendorong meningkatnya pertumbuhan populasi. Nah, yang keempat yaitu moralitas atau angka kematian. Nah, moralitas atau angka kematian ini merupakan angka yang menunjukkan jumlah pengurangan individu per satuan waktunya. Nah, terjadi kematian merupakan salah satu faktor utama yang mengontrol ukuran suatu populasi. Nah, populasi organisme pada suatu ekosistem senantiasa mengalami perubahan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pengertian dari sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Arikunto Purhan. Pendapat senada pun dikemukakan oleh Sugiono. Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Definisi ini dijelaskan oleh Suharsini Arikunti yang mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Sampel dalam suatu penelitian timbul disebabkan ada beberapa hal. Yang pertama, peneliti bermaksud meredukasi objek penelitian sebagai akibat dari besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja. Yang kedua, penelitian bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil kepenelitiannya, dalam artian mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas. Nah, sebelum menentukan sampel penelitian, terlebih dahulu harus diketahui ciri-ciri atau karakteristik populasi penelitian itu sendiri. Tentu semakin banyak karakteristik yang ada pada populasi penelitian, maka semakin terfokus subjeknya dan sampel yang akan diambil akan semakin banyak untuk mewakili karakteristik tersebut. Begitupun sebaliknya. Adapun beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan sebelum peneliti menentukan besar sampelnya. Yang pertama, unit analisis merupakan satuan subjek yang akan dijadikan populasi penelitian atau yang akan dianalisis, misalnya siswa, sekolah, guru, atau karyawan, tergantung kepada siapa data tersebut akan diambil. Yang kedua, pendekatan atau model penelitian. Untuk menentukan apakah subjek penelitiannya dengan skala populasi atau sampel, harus dilihat jumlah populasi yang ada, serta jenis penelitian yang digunakan. Seandainya jumlah individu kurang dari 100, biasanya dilakukan penelitian populasi. Yang ketiga, banyaknya karakteristik khusus atau ciri utama populasi. Semakin banyak karakteristik yang ada pada populasi, maka akan semakin banyak pula subjek yang dibutuhkan sebagai sampel penelitian. Yang keempat, keterbatasan peneliti. Untuk menentukan berapa banyak sampel yang harus diambil, hendaknya pula diperhatikan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Banyaknya keterbatasan ini harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sampel yang harus diambil. Jika peneliti mengalami keterbatasan dalam hal waktu, dana, serta tenaga, sebaiknya jumlah sampel yang diambil tidak terlalu banyak, tetapi juga jangan terlalu sedikit.
Adapun alasan-alasan penelitian dilakukan menggunakan sampel berikut. Ukuran populasi. Dalam hal populasi tak terbatas atau tak terhingga berupa parameter yang jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Pada dasarnya bersifat konseptual. Karena itu sama sekali tidak mungkin mengumpulkan data dari populasi seperti itu. Demikian juga dalam populasi terbatas yang jumlahnya sangat besar, tidak praktis untuk mengumpulkan data dari populasi. Yang selanjutnya masalah biaya. Besar kecilnya biaya tergantung juga dari banyak sedikitnya objek yang diselidiki. Semakin besar jumlah objek, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Selanjutnya masalah waktu. Penelitian sampel selalu memerlukan waktu yang lebih sedikit daripada penelitian populasi. Sehubungan dengan hal ini, apabila waktu yang tersedia terbatas dan kesimpulan diinginkan dengan segera, maka penelitian sampel dalam hal ini lebih cepat. Selanjutnya percobaan yang sifatnya merusak. Banyak penelitian yang tidak dapat dilakukan pada seluruh populasi karena dapat merusak atau merugikan. Misalnya tidak mungkin mengeluarkan semua darah dari tubuh seorang pasien yang akan dianalisis keadaan darahnya. Juga tidak mungkin mencoba seluruh neon untuk diuji kekuatannya. Karena itu penelitian harus dilakukan hanya pada sampel. Selanjutnya masalah ketelitian adalah salah satu segi yang diperlukan agar kesimpulan cukup dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya masalah ekonomi. Pertanyaannya harus selalu diajukan oleh seseorang peneliti, apakah kegunaan dari hasil penelitian sepadan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuama Gunaharsati, NPM 18111100051. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi berikutnya, yaitu tentang penentuan besar sampel. Mengenai penentuan besar kecil suatu sampel, tidaklah ada ketetapan yang mutlak, artinya tidak ada suatu ketentuan berapa persen suatu sampel harus diambil. Yang menjadi persoalan yaitu adalah keadaan homogenetis dan heterogenetis dari populasi tersebut. Jika keadaan populasi homogen, jumlah sampel sama sekali tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, jika keadaan populasi heterogen, maka pertimbangan pengambilan suatu sampel harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, harus diselidiki kategori-kategori heterogenetisnya. Yang kedua, besarnya populasi dalam tiap kategori tersebut. Berikut merupakan rumus dan contoh dari penentuan minimal suatu sampel. Teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel. Teknik ini terdiri dari dua teknik, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Teknik probability sampling merupakan teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi yang ada. Teknik ini meliputi yang pertama, simple random sampling. Dinyatakan simpel atau sederhana karena pada saat proses pengambilannya pada teknik ini dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Contohnya, populasi terdiri dari 500 orang mahasiswa S1. Untuk memperoleh sampel sebanyak 150 orang dari populasi tersebut digunakan teknik ini, baik dengan cara undian maupun tabel bilangan. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini biasa digunakan pada populasi yang tersusun dan bertingkat atau berlapis. Teknik ini juga digunakan bila populasi atau unsur yang tidak homogen. Misalnya, jumlah pegawai S1 45, S2 30, STM 800, ST 900, SMA 400, dan SD 300. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut yang diambil secara proporsional jumlah sampel.
Yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata, tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai PT tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang lulusan S1, 800 orang lulusan SMA, 700 orang lulusan SMP. Maka tiap orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, karena dua kelompok itu terlalu kecil dibandingkan dengan kelompok S1, SMA, dan SMP. Yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan bila populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan dari kelompok individu atau cluster. Teknik sampling ini digunakan untuk menentukan sampel bila yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, contohnya seperti penduduk dari suatu negara. Contohnya, di Indonesia terdiri dari 27 provinsi dan sampel yang akan menggunakan 10 provinsi, maka pengambilan 10 provinsi itu dilakukan secara random. Yang kedua yaitu non-probability sampling, merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama antar anggota populasi yang ada. Teknik ini meliputi, yang pertama ada systematic sampling. Systematic sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang diberikan nomor urut antara 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dilakukan dari nomor yang ganjil ataupun genap, ataupun kelipatan dari bilangan tertentu. Sebagai contoh, kelipatan dari bilangan 5, maka sampel yang diambil adalah angka 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Yang kedua adalah sampling kuota. Sampling kuota yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 2, dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan golongan 2. Yang ketiga ada sampling aksidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang diketemuinya secara kebetulan dapat digunakan sebagai sampel. Misalnya, peneliti tentang pendapat umum mengenai pemilu dengan mempergunakan setiap warga yang telah dewasa sebagai unit sampling. Yang keempat ada sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan pertimbangan tertentu. Pemilihan kelompok subjek dalam proporsi sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang telah diketahui sebelumnya. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang-orang yang ahli dalam kepegawaian saja. Yang kelima ada sampling jenuh, yaitu teknik sampling yang penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif rendah atau kecil, atau kurang dari 30 orang. Yang terakhir ada snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang bermula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-teman untuk dijadikan sampel, begitu juga seterusnya. Baiklah, sekian materi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.